Manusia pada masa lalu menghasilkan beragam karya seni, misalnya lukisan di batu ataupun arca. Beberapa karya seni menunjukkan tubuh manusia tanpa busana ataupun organ inti manusia. Sebuah arca pernah ditemukan pada tahun 1908 di Austria bernama Venus of Willendorf. Usia arca itu sekitar 25.000 tahun dengan tinggi sekitar 11 cm. Arca tersebut sering disebut sebagai bagian paleoporn atau pornografi zaman purba. Karya seni lain adalah ukiran batu berusia 37.000 tahun yang ditemukan di wilayah Abri Castanet, Prancis. Ukiran tersebut menurut ilmuwan menunjukkan organ kelamin perempuan berupa lingkaran dan gambaran serupa celah di sisinya. Di sisi lain, sudah di masa sejarah, Candi Sukuh di kaki Gunung Lawu juga menunjukkan arca dan relief yang eksplisit menunjukkan tubuh manusia. Terdapat figur yoni di lantai candi, serta figur pria tanpa kepala yang sedang menggenggam kelaminnya. Penemuan tersebut sering memunculkan pertanyaan, apakah manusia di zaman purba sudah mengenal pornografi? Benarkah karya seni yang ditemukan merupakan pornografi? Temuan ukiran di Perancis dalam berita New York Times 14 Mei 2012 berjudul A Precursor of Playboy, Graphic Image in Rock. Sementara itu, berita temuan Venus of Hohlfels pada tahun 2008 diberi judul Obsession with Naked Woman Dates Back 35,000 Years. April Nowell, seorang arkeolog dari University of Victoria, Kanada, mengungkapkan bahwa karya seni masa lalu yang menunjukkan tubuh manusia tak berarti pornografi. Menurutnya, ide bahwa karya seni itu merupakan pornografi adalah cara manusia modern untuk melegitimasi akar perilakunya saat ini dengan masa lalu. Dalam wawancara dengan New Scientist, Nowell mengatakan bahwa karya seni yang mempertunjukkan tubuh manusia di masa lalu punya arti lain. Publikasi yang terkait interpretasi seni dengan pornografi muncul di media massa, bahkan jurnal ilmiah seperti Nature. Itu memungkinkan jurnalis, peneliti, pakar evolusi, pada khususnya untuk melegitimasi dan menaturalisasi nilai-nilai barat masa kini dan perilakunya dengan melihat balik pada kabut prasejarah, ungkap Nowell. Souvenir berbentuk penis yang terbuat dari kayu bergelantung di sebuah toko souvenir di Denpasar, Bali. Mayoritas wisatawan yang datang ke toko kerap tertawa atau bingung saat melihat souvenir itu. Lolok. Demikian souvenir itu biasa disebut oleh masyarakat Bali. Kata lolok berasal dari benda bersejarah yang biasa disebut lingga. Dalam ajaran agama Hindu, lingga merupakan atribut terkuat dari dewa tertinggi atau kerap dikaitkan dengan dewa Siwa. Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingga adalah pilar cahaya, simbol jernih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Penggambaran lingga juga terdapat pada beberapa candi-candi Hindu periode Jawa Tengah kuno. Ada yang digambarkan secara simbolis dan halus, namun ada pula yang digambarkan secara ikonis dan vulgar. Dengan begitu, wajar bila salah satu souvenir khas Bali berupa gantungan kunci, pembuka botol, atau asbak berbentuk penis atau lingga. Sejak dulu Bali memang kental dengan ajaran Hindu. Meski demikian, dosen antropologi Universitas Gadjah Mada, Pande Made Kutanegara, menilai kemunculan souvenir itu bukan hanya karena Bali kental dengan Hindu, tetapi juga lolok bisa diterima masyarakat secara umum. Lolok itu kan kreasi bebas dari seniman. Karya itu bisa menjadi bebas ketika kultur masyarakat sekitar memberikan ruang. Seperti yang terjadi di Bali dari dulu sampai sekarang, kata Pande. Pande sendiri mengalami kultur masyarakat Bali yang terbuka dengan konsep lingga dalam berbagai bentuk. Sekalipun pada konsep yang paling dasar, yaitu seks. Masyarakat Bali tak menganggapnya sebagai hal porno untuk kepuasan semata, melainkan reproduksi. Ia mencontohkan dengan pengalamannya saat duduk di bangku sekolah menengah atas SMA tahun 1980 di Bali. Kala itu, Pande dan teman-teman lelaki sering mandi di sungai yang melewati dan berdekatan dengan pemandian perempuan. Tidak pernah muncul rasa nafsu meski melihat bagian tubuh dan perempuan mandi. Dan mereka juga biasa saja, bahkan terkadang sembari lewat kami bertegur sapa, kata Pande mengingat masa remajanya di Bali.
Menurut Pandey, pemikiran yang terbuka terhadap konsep lingga termasuk di dalamnya seks berada di alam bawah sadar. Keterbukaan tersebut bisa tertanam dan terbentuk lantaran lingkup kultur budaya di sekitarnya. Ketika saya kembali ke Bali setelah 6 bulan berkuliah di Yogyakarta, saya melihat itu porno dan saya mulai melirik. Saya tak tahu mengapa pemikiran berubah dan saya marah betul dengan diri saya sendiri, kata Pandey. Belakangan Pandey sadar bahwa pemikirannya secara tak sadar berubah karena berada di kultur masyarakat yang berbeda dengan Bali selama beberapa bulan. Menurutnya, perubahan ini wajar dan bisa terjadi pada semua orang. Lebih lanjut, Pandey menyayangkan bila ada pihak yang menganggap lolok sebagai souvenir yang porno sehingga konotasinya menjadi negatif. Menurutnya, orang yang datang ke Bali sebaiknya bisa memahami lolok dari konteks budaya. Kalau melihat wisatawan, mereka datang dengan kacamata budayanya sendiri untuk melihat budaya di tempat yang dikunjungi. Saat itulah bisa muncul penilaian negatif dari perilaku masyarakat lokal, kata Pandey. Pandey pun berharap Indonesia bisa banyak menggelar pertemuan antar budaya agar bisa memahami pemikiran orang lain. Dengan begitu, orang dari budaya yang berbeda bisa memahami dan melengkapi satu sama lain, baik dari hal sepele sampai paling besar. Jangankan wisatawan luar negeri, budaya Indonesia antar daerah saja beda. Jangankan souvenir lolok, beda tempat saja, makanan bisa pedas, dan pendatang yang biasa makan manis tak suka bahkan bisa marah. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.